Sebelum khotbah dimulai, saya akan bacakan ayat inti pada khotbah pada sahabat ini yang terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita akan menyanyi dengan setengah suara, Tuhan bersabdalah padaku. Sama-sama. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Selamat Sabat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sabat ini hati kita bergembira karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini dengan berkat yang limpah, dan sudah tentu kita datang di gereja ini dengan penuh sukacita atas semua kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Walaupun sabat ini kita melihat kehadiran kita di gereja agak berkurang karena ada beberapa saudara-saudara kita mengadakan kunjungan perlawatan, ada acara keluarga, sehingga mereka tidak bersama dengan kita di tempat ini. Namun kita mempunyai satu pengharapan, di mana saja mereka berada, mereka akan berbakti memuliakan Tuhan di hari Sabat yang suci ini, dan tentunya semua kita akan merasakan berkat Sabat sepanjang hari ini, dan itu boleh menjadi bahagian kita semuanya. Baik, saudara-saudaraku, sebelum kita memulai mempelajari firman Tuhan, dengan kerendahan hati sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami ingin mempelajari firman Tuhan yang Tuhan pesankan bagi kami sebagai anak-anak-Mu untuk membangun satu kerajaan Allah di dunia ini, yang akhirnya semua umat-umat Tuhan yang menerima Engkau akan menjadi pewaris kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga pelajaran ini boleh menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari Sabat ini, saya memilih satu topik pelajaran yang menjadi renungan bagi kita pada hari Sabat yang suci ini, yaitu membangun kerajaan Allah. Bagi saudara-saudara atau bagi orang-orang muda, saya berusaha untuk membuat dalam bahasa Inggris di slide, anak-anak muda kami bisa melihatnya di slide, sehingga kita dapat memperoleh inti daripada apa yang kita pelajari pada hari Sabat yang suci ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, membangun kerajaan Allah adalah satu tugas yang diperintahkan oleh Tuhan kepada setiap umat-umatnya yang ada di dalam dunia ini. Membangun kerajaan Allah sudah tentu berbeda dengan membangun kerajaan di dalam dunia ini. Nah, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9, Tuhan memberikan satu perintah kepada masing-masing kita
bahwa perkara ini adalah satu hal yang sangat dirindukan oleh Tuhan dari saudara dan saya. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rasul Paulus menyatakan kepada kita bahwa dikatakan mereka sebagai rasul adalah kawan sekerja Allah. Kemudian dia katakan kepada kita sekalian, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Nah, kata-kata yang indah ini memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana semua kita yang ada di dalam dunia ini, pengikut-pengikut Kristus, kita adalah satu tim untuk membangun kerajaan Allah. Kita membangun kerajaan Allah bukan sendiri-sendiri, tetapi Tuhan meminta kita semua kita berpartisipasi di dalamnya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita semuanya. Berikutnya Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 sampai ayat 16, ya. Saya senang mengajak saudara-saudara untuk membuka dan membaca ayat ini untuk kita pelajari bersama. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya. Dikatakan demikian kepada kita. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi saudaraku, kita semua dipanggil di dalam ruangan ini untuk membangun kerajaan Allah, membangun satu pelayanan, ya, untuk memuliakan Dia bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita sebagai jemaat di Inland Empire ini, kita diundang untuk membangun satu pelayanan di dalam tubuh Yesus Kristus, sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi pelayanan kita tidak sembarangan, tetapi pelayanan kita ada satu tujuan, yaitu untuk melayani Dia sebagai anak Allah yang benar, ya, sehingga kita diharapkan memiliki satu kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Dia, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan sesuai dengan kepenuhan kepentingan pribadi kita sendiri, bukan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah pemimpin gereja ini. Kristus adalah satu-satunya panutan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ayat 16. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudaraku, indah sekali nasihat firman Tuhan. Bila mana kita hendak membangun kerajaan Yesus Kristus di dalam dunia ini, kita diminta untuk membangunnya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bukan membangun di dalam satu tujuan
orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Semua kita adalah satu tubuh, tubuh Yesus Kristus. Dan kepada Dialah kita mengarahkan pandangan dan kebenaran serta pelayanan kita untuk memupuk satu kesatuan agar bangunan itu dapat atau kerajaan itu dapat kita bangun dan dirikan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk membangun kerajaan Allah. Di dalam Gospel Workers halaman 352 dikatakan, "The work of God in this earth can never be finished until the man and woman comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers." Jadi pekerjaan Tuhan Allah di muka bumi ini tidak akan diselesaikan hanya oleh satu orang saja, tetapi itu diselesaikan sehingga semua laki-laki dan perempuan ikut bergabung membangun bersama-sama. Inilah nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing kita. Beberapa slide ini saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara satu berita dan satu perhatian dunia sekarang ini diarahkan ke Dubai. Saudara mungkin pernah mendengar apa itu Dubai. Dubai adalah satu negara yang tidak terlalu besar, dia kaya dengan minyaknya. Sampai negara yang terkuat, Amerika Serikat, kita yang ada di tempat ini, pemerintahan negara Amerika Serikat selalu membeli minyak daripada mereka. Dolar kita diberikan kepada mereka dan minyak mereka disedot untuk keperluan kita sehari-hari di negara Amerika Serikat ini. Bukan hanya negara Amerika Serikat, demikian juga negara-negara yang lain yang ada di seluruh dunia yang memerlukan minyak yang terdapat di dalam perut bumi di mana mereka berada. Saudara-saudaraku, Dubai disebutkan New Southern City, yaitu satu kota yang tiba-tiba berdiri, dibangun. Nah saudaraku, saya sangat tertarik melihat kota yang tiba-tiba didirikan ini dan sekarang menjadi sorotan mata dunia. Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, saudara bisa lihat, kota Dubai atau Dubai tahun 1997 inilah keadaannya. Saudara bisa perhatikan bagaimana jalan protokol itu yang di tengah, masih sepi. Lalu lahan yang di sebelah kanan juga masih sepi dan sebelah kiri juga masih sepi. Dan ada bangunan yang bertingkat cukup tinggi di sebelah kiri. Itu tahun 97. Lalu saudara-saudaraku, Dubai tahun 2005. Dalam tempo berapa tahun? 8 tahun. Saudara bisa lihat, tanah yang kosong itu sekarang sudah disulap. Tanah yang gersang itu sekarang sudah disulap dengan keadaan yang megah. Kota itu indah dan tidak kalahnya dengan kota-kota besar yang ada di dunia ini. Lalu saudaraku, apa yang mereka buat dengan kota Southern City ini, New Southern City? Mereka merencanakan, bahkan mereka membangun satu pulau di tahun 2000, yaitu Palm Jumeirah Islands. Bentuknya bentuk apa? Palm. Saudara bisa perhatikan, ini Dubai, ini pinggir pantai, ini pohon palm. Lalu ada apa? Ada cabang-cabangnya, lalu dikelilingi dengan lingkaran. Sepertinya itu sepertilah satu lukisan. Tetapi itu satu daratan yang mereka bentuk yang tadinya tidak ada. Saudara bisa bayangkan bagaimana mereka membangun Dubai supaya dapat menjadi dunia memperhatikan mereka. Nah saudara-saudaraku, dalam bangunan Palm Jumeirah Islands ini, mereka bangun seperti ini. Kalau disorot saudara-saudaraku, garis-garis tadi itu, saudara bisa perhatikan, ini adalah
rumah-rumah mewah, ya, kiri kanan. Lalu di tengah adalah apa? Jalan besar. Dan ini sungguh indah. Dan di setiap, ya, katakanlah dahan ini ada satu seperti danau, ya. Danau. Dan kalau kita baca tentang Dubai, siapa-siapa yang tinggal di sana? Oh, mereka adalah orang-orang kaya dunia. Mereka beli rumah di sana dan mereka menikmati dengan segala kemewahan kota yang mereka dirikan di muka bumi ini. Lalu saudara-saudaraku, mereka mendirikan satu hotel, ya, di laut, ya. Jadi hotel ini berbintang 7, ya, saudaraku. Saya berkesempatan memasuki hotel yang berbintang 5, ya, luar biasa. Tapi ini berbintang 7, saya tidak tahu apa kelebihannya dengan hotel bintang 5. Tapi ini dirancang oleh mereka supaya dunia datang dan memperhatikan mereka. Nah, saudaraku, sebagai satu perbandingan, di samping ini ada satu hotel yang cukup tinggi, dan ini adalah hotel yang paling tinggi dari yang pertama. Banyak orang berkunjung ke Dubai untuk melihat dari dekat tentang New Southern City yang dibangun oleh mereka di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, kota itu sangat menarik dan banyak dikunjungi orang. Dan saudara tahu, di samping bangunan-bangunan yang tinggi, mereka menarik perhatian mata dunia dengan membangun satu menara, satu tower yang teramat tinggi, dan sudah dicatat di muka bumi ini tower yang paling tinggi adalah di Dubai, ya. Ini bangunan yang cukup menarik perhatian dunia, dan di sini ada gambaran kepada kita, ya. Gambaran yang pertama saudara bisa perhatikan bahwa yang pertama ini adalah piramid, ya. Bangunan ini di atas 100 meter tingginya dari tanah. Kemudian yang kedua menara Eiffel, ya, itu 300 meter, ya. Kemudian ada satu bangunan Empire State Building, ya, di New York, itu 400 meter. Kemudian Petronas Towers di Kuala Lumpur, itu juga 400 meter lebih. Kemudian ada satu bangunan di Taipei, ya, itu juga tingginya mendekati 500 meter. Kemudian saudara perhatikan World Trade Center yang sudah rubuh, ya, dirubuhkan oleh teroris, itu berkisar 400 meter, ya. Saya sangat senang tahun 2000 saya dengan Bapak Junius dan Ibu berkesempatan naik di bangunan ini, cukup tinggi dan indah. Lalu saudara-saudaraku, ada satu bangunan Willis Tower, ini di Chicago, juga hampir 500 meter. Kemudian CN Tower di Toronto, 500 lebih meter. Kemudian ada menara untuk pemancar radio 2 ini, ya. Ya, di atas 500 meter, hampir 600 meter. Kemudian yang paling tinggi, Burj Khalifa Tower. Saudara tahu, tingginya 611 meter. Saudara-saudaraku, bila mana kita membaca tentang pembangunan kota Dubai ini, puluhan ribu bahkan ratusan ribu pekerja didatangkan dari mana-mana untuk membangun kota ini. Itulah satu kerinduan mereka untuk membangun satu bangunan di dunia ini, untuk menarik perhatian orang di dunia ini agar tertuju kepada mereka. Dan inilah yang mereka cita-citakan. Dan saudaraku, mereka juga merencanakan satu bangunan yang akan didirikan di satu tempat yang terapung, bukan di atas air tetapi di udara. Ini merupakan satu rencana yang boleh dikatakan rencana yang gila-gilaan. Bagaimana mendirikan satu bangunan bukan di atas air tetapi di udara. Nah, saudara-saudaraku, hal ini saya nyatakan kepada kita. Inilah tujuan manusia untuk membangun satu kerajaan di dalam dunia ini.
Satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada saudara pada hari Sabat ini, apakah the new Southern City yang mereka bangun ini bersifat kekal? Oh tidak, ini hanya bersifat sementara. Jika ada negara yang lain yang akan membangun kota yang lebih tinggi, kota yang lebih indah, kota Dubai ini akan kalah. Dan saudara-saudaraku, saya bisa membayangkan apa yang terjadi. Kalau sekiranya datang bencana tsunami, bagaimana dengan Palm City yang mereka bangun itu tadi? Dengan sekejap, bangunan Palm itu akan hancur dan semua binasa. Artinya, perkara-perkara yang dibangun oleh manusia di dalam dunia ini adalah bersifat sementara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini, di mana Tuhan telah mengamarkan itu kepada saudara dan saya untuk kita lakukan. Membangun kerajaan Allah bukan dengan membangun tembok yang tinggi seperti yang Dubai lakukan, tetapi membangun kerajaan Allah, membangun dengan kasih, untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang, untuk menyelamatkan mereka, dengan satu tujuan, bila mana Tuhan Allah datang, mereka pun dapat diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan di dalam ayat ini kepada kita bahwa tidak ada, ya, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Bangunan yang kita akan bangun kerajaan Allah di dalam dunia ini adalah bangunan yang didasarkan dengan Yesus Kristus. Bangunan kerajaan Allah yang kau akan bangun dalam rumah tanggamu, buatlah Yesus yang menjadi fondasinya. Bangunan kerajaan Allah yang akan kita bangun di gereja ini, biarlah kita membangunnya di atas Yesus Kristus, bukan di atas kepentingan seseorang yang sering diagung-agungkan di dalam dunia ini. Saudaraku, ini satu perkara yang diharapkan dari antara kita. Ephesians 2 verse 20 up to 20, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Ya, dialah batu penjuru kita. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Saudara-saudaraku, dia adalah batu penjuru. Dia adalah dasar dari kerajaan yang Allah ingin harapkan dari saudara dan saya bangun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh mana seluruh bangunan akan terbentuk, akan ada dinamika dan interaksi yang terus dan tetap, dan kerjasama di antara umat manusia dan ilahi, dengan tujuan penyelesaian bersama target dan fungsi gereja itu. Jadi saudara-saudaraku, kita diminta untuk saling bekerja sama, ya, di antara umat-umat manusia, di antara yang satu dengan yang lain, di dalam menyelesaikan pekerjaan dengan satu tujuan dan target di dalam fungsi-fungsi gereja yang digariskan di bawah ini. Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa fungsi yang diamarkan kepada kita untuk kita ketahui bila mana kita membangun gereja, membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Yang pertama adalah liturgical function. Lukas 4 ayat 16 adalah satu ayat yang saudara dan saya ketahui pada waktu Yesus berada di dalam dunia ini, dia setiap hari Sabat pergi ke sinagog untuk membacakan firman Tuhan, untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan Allah. Artinya saudara-saudaraku, fungsi gereja yang pertama, fungsi membangun kerajaan Allah yang pertama di dalam dunia ini adalah untuk datang berbakti kepada Tuhan Allah di gereja, mendengar firman-Nya dan menghidupkannya. Gereja adalah satu tempat di mana saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa,
datang untuk memperoleh kesembuhan. Sekarang ini saudara dan saya adalah orang-orang sakit. Sakit di dalam pergumulan dosa yang sering kita lakukan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kita datang berbakti ke dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Ya, untuk membuka hati kita dan pikiran kita mendengarkan Dia untuk bersabda. Dan itulah yang diterangkan oleh Allah kepada kita sebagai batu penjuru daripada kerajaan yang ingin kita bangun di dalam dunia ini. Yang kedua adalah healing function, kesembuhan. Matius 4 ayat yang ke-23 kita bisa dapat melihat ketika Yesus berada di dalam dunia ini, Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengadakan penyembuhan. Saudara, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, saudara perlu perhatikan, adalah penyembuhan yang bukan bersifat hanya sementara. Yesus melakukan penyembuhan dengan meminta orang yang disembuhkan itu untuk menerapkan prinsip kesehatan di dalam kehidupannya. Sekarang ini apa yang terjadi dengan kita manusia di dalam dunia ini? Banyak orang-orang Kristen lupa. Mereka merindukan satu penyembuhan di dalam dirinya, datang berbakti di tempat kebaktian-kebaktian umum. Ada hamba-hamba Tuhan yang memanggil, "Hai kamu yang berpenyakit kencing manis, ya, paru-paru, ya, penyakit apapun datang ke depan supaya saya mendoakan kamu." Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka didoakan? Ada kesaksian yang menyatakan sementara hamba Tuhan ini berdoa, mereka yang berada di bawah mimbar itu seperti mendapat satu strum dan mereka, ya, dikatakan mendapat kesembuhan. Inilah yang dicari-cari orang dewasa ini. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang terjadi ketika mereka pulang? Hamba Tuhan itu pulang ke negerinya. Penyakit yang sama masih dialami oleh orang yang sakit. Di dalam Matius 4 ayat 23 atau bila mana kita baca dalam buku Perjanjian Baru, khususnya di dalam buku Injil, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, saudara-saudaraku, apa yang Dia katakan? Ya, sembuhlah engkau, ya, pulanglah, ceritakan kepada orang lain, dan apa? Dan ikutlah aku. Saudaraku, Yesus memberikan kesembuhan kepada kita umat manusia, bukan hanya kesembuhan yang sementara, yang terjadi dengan tiba-tiba, tetapi kesembuhan oleh karena saudara dan saya menerapkan prinsip-prinsip kesehatan di dalam kehidupan kita. Support function, Efesus 4 ayat 11 sampai 16 adalah fungsi pengembalaan. Saudara-saudara, sebagai gembala saya melakukan ini bila mana berkunjung, bila mana menghadapi saudara-saudara ada yang bermasalah, ada yang memerlukan kekuatan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai satu umat, kita diminta untuk melakukan fungsi pengembalaan. Seorang anak yang rewel, seorang anak yang cemberut, si ayah dan si ibu hendaknya melakukan fungsi pengembalaan. "Hai anak, apa yang terjadi dengan engkau?" Ya, anak ini menceritakan keluh kesahnya. Saudara sebagai orang tua dan saya sebagai orang tua, lakukan fungsi pengembalaan untuk mengembalikan anak kita ini kembali kepada satu semangat yang tinggi di dalam hidupnya. Bukan membakar mereka, lalu menyudutkan mereka, menekan mereka, bahkan mengejek serta membuat mereka rendah serendah-rendahnya. Saudaraku, lakukan fungsi pengembalaan dalam keluargamu, kepada istrimu, kepada suamimu, suami istri kepada anak-anakmu, dan kepada cucumu. Yang keempat, preaching function. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, saudaraku, kita diminta untuk menggunakan fungsi berkhotbah. Kapan seorang ayah dan ibu melakukan fungsi ini?
ketika mereka bangun pagi, duduk bersama-sama membaca firman Tuhan Allah. Ayah adalah imam di dalam rumah tangga. Jika sang ayah tidak berada di rumah, siapakah yang menjadi imam? Menggantikannya, ibu adalah imam di dalam keluarga. Jika bapak dan ibu tidak berada di rumah, siapa yang akan menjadi imam di dalam keluarga? Anak yang paling tua. Saudara-saudaraku, di dalam membangun kerajaan Allah, kita diminta untuk melakukan fungsi untuk berkhotbah. Yang kelima, moral and cultural teaching function. Jadi di dalam peradaban kita, dalam Matius 28 ayat yang ke-20, kita diminta untuk melakukan fungsi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang keenam adalah charitable function, ya, yaitu fungsi kedermawanan, kerelaan hati untuk menolong sesama kita manusia. Untuk membantu seseorang, saudara-saudaraku, tidak selamanya kita harus memberikan dengan uang, tetapi kita dapat memberikan dengan dukungan, dengan kata-kata support yang menguatkan, sehingga mereka dapat dipulihkan. Missionary function, Kisah 1 ayat yang ke-8. Jika rohku ada di dalam hatimu, maka aku akan menjadikan engkau menjadi saksiku. Di mana, saudaraku? Di Yerusalem. Di mana lagi? Di Judea, di Samaria, baru kemana? Ke seluruh dunia. Kemudian yang ke-8, social function. Matius 23 ayat 8 dan 9. Fungsi sosial di dalam membangun kerajaan Allah perlu kita tinggalkan. Perlu kita membangun satu kesatuan. Saudara-saudaraku, pada waktu saudara kita Aman Pulo meninggal dunia, saya bergembira sebagai anggota gereja Inland Empire. Tidak ada orang menduga banyaknya orang datang menunjukkan kasih mereka kepada saudara yang dikasihi telah meninggal dunia. Baru kali itu saya lihat gereja ini penuh dengan kendaraan. Di halaman parkir depan, belakang, sampai kita buka ladang yang di sebelah kiri, semua orang pada datang. Pada waktu pulang dari kuburan, saya ditepuk oleh seorang bapak. Kami senang Pendeta Hutauruk melihat gereja Inland Empire. Dalam hati saya, puji Tuhan, karena Tuhan telah memberkati umat-umat Inland Empire dengan satu social function. Bila mana ada orang yang dirundung duka, semua kita ikut terlibat di dalamnya. Dan saudara-saudaraku, mari kita membangun dengan iman dan satu kesatuan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan si pemilik bangunan itu, si pemilik kerajaan itu, yaitu Allah yang di surga yang kita sembah. Nah, saudara-saudaraku, prioritizing which factor that will live with the sense of mission is the church strategy. If we cannot match which factor to the mission field, we have tendency to lose the sense, and the church will work with no goal, become static or flat, even worse, decline in spirit. Jadi saudara-saudaraku, di dalam membangun kerajaan Allah ini kita perlu melakukan strategi. Strategi mengutamakan tujuan yang teramat penting, penginjilan dan penyampaian firman Tuhan kepada orang-orang lain. Pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah disinggung oleh Bapak Junius Hutauruk tadi pagi, sepanjang minggu ini adalah satu pelajaran yang sangat kena kepada pribadi kita masing-masing. Ketika personal ministry Bapak Eben Sihite menanya kita satu pertanyaan yang sangat dalam, apakah saudara mengerti 100% pelajaran sepanjang minggu ini? Yang 75%, yang 50%, dan lain seterusnya. Saudara-saudaraku, mari kita aminkan. Mari kita hidupkan, agar kita sebagai anak-anak Allah dapat membangun kerajaan Allah di muka bumi ini untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak kepadanya. Saudara-saudaraku, minggu yang lalu kami dikumpulkan oleh Pendeta Kuntaraf
ketika acara peresmian gereja Loma Linda selesai di satu tempat di Happy Family. Nah, seluruh umat Gereja Masih Advent hari ke-7 di seluruh dunia diundang serentak untuk menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Kemenangan Akhir. Sekarang ini organisasi kita telah mencetak satu buku Kemenangan Akhir yang dipilih beberapa bab, itu ada 11 bab, dengan harga 49 sen. Sengaja dibuat dengan harga murah agar setiap anggota jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 di seluruh dunia dapat ikut berpartisipasi untuk menyampaikan buku-buku itu kepada teman-teman kita yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Kami sangat senang mendengar kabar saudara-saudara kita yang ada di Azusa memesan begitu banyak buku, ya, The Great Hope, ya, 11 chapter yang diambil dari buku Kemenangan Akhir dalam bahasa Inggris yang harganya 49 sen. Kemudian mereka pesan juga dengan bahasa Spanyol, ya, dengan satu maksud untuk dibagikan kepada teman-teman mereka di tempat kerjaan yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, saudaraku, bagaimana dengan jemaat kita? Jemaat kita harapkan ikut berpartisipasi. Jika nanti majelis jemaat menyetujui akan pekerjaan yang mulia ini, idenya adalah kita diminta untuk berpartisipasi, ya, membeli buku itu sesuai dengan kemampuan kita. Saudaraku, saya sebagai gembala menghimbau kita, mungkin kita korbankan sekali atau 1 minggu untuk tidak beli pizza. Katakanlah itu $20 dalam 1 minggu untuk membeli buku The Great Hope, ya, $20 dibagi 49 sen. Itu adalah satu pemberian kita di dalam membangun kerajaan Allah. Kita akan order itu nanti buku dari Indonesia melalui pendeta Praban. Untuk tahap pertama kita akan pesan 1000 untuk seluruh gereja Indonesia di California. Kalau saudara rindu bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, saudara bisa cantumkan itu bila mana nanti selembar kertas kita jalankan. Dengan satu harapan, kita boleh membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini, khususnya di Jemaat Inland Empire, untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudaraku, kami mendapat berita yang sangat menggembirakan dari Pendeta Kuntaraf, bahwa saudara-saudara kita, anggota gereja Advent di Indonesia, hampir di setiap gereja, sesuai dengan kemampuan mereka, ikut terlibat membahagikan buku-buku The Great Hope yang mereka danai sendiri. Ada yang mengorbankan uangnya, walaupun dia tidak punya, dia berikan untuk membangun kerajaan Allah. Dan kabar yang menggembirakan hati kami sebagai pendeta-pendeta, ada seorang anggota jemaat kita yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara kenal orangnya, Bapak Wempi Ibrahim. Dia mengorbankan, menyisihkan sebahagian daripada berkat yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membeli 500.000 buku The Great Hope untuk dibahagikan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Saudaraku, mereka bukan hanya membagikan begitu saja, tetapi mereka berdua bersama-sama di gereja dengan satu harapan. Bila mana buku-buku ini sampai kepada tangan-tangan orang yang haus akan mendengar sabda Tuhan, mereka boleh dimenangkan, mereka boleh menjadi barisan umat-umat Tuhan di dalam kerajaan Allah di dalam dunia ini, untuk memancarkan terang kebenaran Tuhan sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kristus menginginkan satu prioritas untuk kita lakukan di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk dilakukan. Demikian juga saudara dan saya diminta oleh Tuhan Allah untuk melakukan apa yang Yesus pernah lakukan
di dalam dunia ini untuk membangun kerajaan-Nya. Nah, saudara-saudaraku, sebagai organisasi Gereja Masih Tuhan hari ke-7, selain 8 fungsi yang perlu kita ketahui tadi, ada 3 hal yang perlu kita dapat lengkapi di dalam pengetahuan kita untuk membangun kerajaan Allah. Yang pertama adalah Alkitab. Kita belajar firman Tuhan, inilah satu-satunya buku yang menjadi satu sumber pelajaran yang tidak pernah tamat-tamatnya untuk kita pelajari di dalam jemaat ini atau di dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi. Yang kedua, sebagai organisasi Gereja Masih Tuhan hari ke-7, kita mengkaitkan firman Tuhan Allah itu dengan tulisan roh nubuat, spirit of prophecy. Dan yang ketiga adalah satu organisasi yang Tuhan telah restui, Gereja Masih Tuhan hari ke-7, General Conference, yang mengarahkan setiap umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Sehingga dengan satu harapan, bila mana umat-umat Tuhan Allah melakukan perkara ini, maka mereka akan dapat menyelesaikannya dan Tuhan dimuliakan. Ada satu kutipan saudara-saudara yang mengagetkan saya dalam evangelisasi halaman 694. If the Zion's guard had made the trumpet sounds, and every nation will heard the sign, but his work not yet done on earth, many years behind, Satan will come as the winner. Ya. Jadi saudara-saudaraku, bila mana umat-umat Tuhan tidak mau terlibat di dalam melakukan penginjilan ini, siapa yang menang? Setan akan menang. Dia selalu melakukan interaksinya bukan melalui Alkitab, tetapi melalui media-media yang sekarang ini diminati oleh umat-umat manusia. Setan akan datang ke rumahmu melalui acara televisi. Setan akan datang ke rumahmu melalui berita-berita yang ada di internet. Dan setan menjadi winner. Saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai setan menang untuk menggagalkan kita membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pendeta adalah manusia. Pekerjaan Tuhan tidak akan selesai bila mana laki-laki dan perempuan akan bergabung melakukannya. Jangan pernah saudara dan saya beranggapan pekerjaan itu hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja di tempat ini. Tetapi ke-8 fungsi itu adalah bahagian kita semua untuk kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam jemaat ini, untuk membangun kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menyatakan perkara ini kepada kita. Engkau dan saya adalah ladang Allah, bangunan Allah. Allah meminta kita semua untuk terlibat di dalam membangun kerajaan Allah. Membangunnya bukan di atas tembok, bukan di atas benda-benda yang bersifat sementara di dalam dunia ini yang akan hancur bila mana Yesus satu kali kelak akan datang. Tetapi membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini dengan kasih kepada Yesus Kristus, kasih kepada sesama manusia, membangun satu kesatuan di dalam iman kepada Yesus. Dan bila mana Tuhan Allah datang nanti, saudara dan saya akan mendapat upah dari kesetiaan kita. Kita akan bergembira masuk ke dalam kerajaan surga di satu tempat yang disediakan oleh Tuhan kepada seluruh umat-umatnya yang setia, masuk ke dalam kerajaan surga di satu kota yang sudah disediakan kepada semua umat-umat percaya, yaitu kota Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita.